Selamat datang di channel Gopal Bulet. Salam hobi. Oke teman-teman. Nah, sekarang itu kita akan membahas peliharaan saya, yaitu kura-kura darat sulcata ya teman-teman. Nah, saya akan memberitahukan settingan kandang yang biasa saya lakukan. Ya, bukan biasa sih, tapi memang saya lakukan ini udah sering seperti ini ya settingannya teman-teman. Jadi, kalau saya awal mula saya memelihara sulcata itu nggak sebagus ini ya teman-teman. Sekarang ini berhubung dapat modal, jadi kandang ini setahun terakhir ini udah makin bagus teman-teman. Nah, dulu saya hanya piara di kontainer ya, keranjang bekas buah biasanya teman-teman. Nah itu tapi saya sambung-sambung jadi dia lebih panjang dan lebih lebar teman-teman. Nah sekarang saya memilih kandang jenis kayak gini ya teman-teman. Ada ruangannya, terus ininya besarannya juga saya hitung segini karena rencana saya kalau misalnya mereka udah lumayan besar gitu, udah 30 cm. Udah di atas 30 cm itu saya rencananya bakal bikin di outdoor teman-teman. Makanya saya perhitungkan kandangnya saya sebesar ini aja teman-teman. Ini tuh saya lupa panjangnya berapa. Semeter yang pasti mah ini. Semeter, cuman lebihnya berapa saya lupa teman-teman. Yang pasti mah ada ini semeter. Nah, pertama itu saya memelihara di indoor itu kalau kondisinya hujan. Kalau kondisinya hujan itu saya full di indoor ya teman-teman, nggak di outdoor seperti kemarin. Nah terus juga kalau malam hari sampai pagi hari dia di indoor teman-teman. Nah ini sulcatanya sehat ya, kelihatan dia aktif, terus juga nggak kering si tempurungnya. Bisa teman-teman lihat ini kering normal ya teman-teman. Kalau misalkan di sini ada garis-garis putih yang sangat jelas, terus di sininya juga di kepala, di atas kepalanya ada putih-putih. Nah itu biasanya kekeringan teman-teman, kurang berendam atau kurang minum, dia dehidrasi teman-teman. Nah untuk settingan kandangnya ini saya beracu kepada pengalaman saya dan hasil ini ya teman-teman, cari-cari di kiper-kiper Indonesia maupun luar ya teman-teman. Nah jadi saya nemuin settingan yang pas menurut saya seperti ini teman-teman. Nah pertama, kandang itu terbagi menjadi dua spot, spot terbuka sama spot tertutup, spot terang sama spot gelap teman-teman. Di dalam sini spotnya gelap ya teman-teman. Nah kalau misalkan siang hari biasanya saya termostatnya itu saya matikan teman-teman, matikan. Cuman karena ini buat ini ya, buat ngasih tahu teman-teman, jadi nggak saya matikan ya teman-teman. Tapi biasanya kalau misalkan saya di indoor, kalau siang hari itu termostatnya saya matikan teman-teman. Jadi hanya lampu teman-teman. Nah ini lampunya juga lampu hemat dan murah meriah teman-teman, UPA plus UPB langsung. Ya teman-teman juga pasti tahu lah merek sama harganya. Yang pasti murah ya teman-teman, enggak kayak yang solar glow yang wattanya tinggi, ini wattanya rendah ya teman-teman. Nah pertama itu sinar itu harus ada ya, UPA UPB itu harus ada ya teman-teman, karena untuk membantu menstimulus pencernaan mereka teman-teman. Biar kalau misalkan teman-teman ngasih makan itu karena lagi hujan gitu, nggak outdoor, ngasih makan, dia langsung bisa mencerna makanan mereka teman-teman. Nah untuk si lampunya itu saya arahkan ke arah batu ya teman-teman. Di sini jadi saya letakin batu. Ini tujuannya biar apa? Biar dia meratakan si panasnya teman-teman. Jadi si punggung mereka kena, si badan bawah mereka, si perut mereka istilahnya gitu ya, itu juga anget teman-teman. Makanya lampunya saya arahin ke batu. Nah kemudian di spot sini itu saya untuk ngasih makan teman-teman.
Nah, kenapa di spot sini saya ngasih makannya nggak di bawah sinar? Itu biar kalau nggak habis, itu nggak langsung layu teman-teman. Nggak langsung layu, makanannya nggak kering. Nah, kalau kering bahaya teman-teman. Itu biasanya nanti BAB-nya mereka susah. Mereka susah, terus juga takut terendap teman-teman di pencernaan mereka. Makanya saya spot makannya ini sebelah sini ya teman-teman. Nggak terkena sinar lampunya teman-teman. Nah, untuk di spot gelapnya, kita buka ya teman-teman, ini bisa dibuka. Nah, untuk spot gelapnya ini saya kasih forest bark teman-teman. Forest bark ini sejenis kayak potongan kayu ya teman-teman, potongan batang kayu gitu teman-teman, kecil-kecil. Nah, saya pilih kecil-kecil itu bukan yang halus ya teman-teman, tapi yang ukuran kecil. Jadi kalau teman-teman mau beli itu pilihnya yang kecil-kecil aja, kecil kasar, jangan halus. Kalau halus nanti bisa, sebenarnya halus bisa, tapi nanti teman-teman kalau mau membersihkan kandangnya itu susah teman-teman, banyak yang nempel-nempel seperti di sini tuh, susah teman-teman. Makanya saya belinya yang kasar. Nah, ini fungsinya apa? Biasanya mereka suka ngegali teman-teman, mereka suka ngegali, mereka suka ngumpet gitu, mengubur badannya gitu. Nah, terus juga ini fungsi lainnya itu bisa nyerap kencing mereka teman-teman. Ini kan kayu nih teman-teman, jadi kalau mereka kencing itu takutnya cepat ngerusak kandang. Nah, dengan adanya ini dia jadi setidaknya gitu berapa persen terserap oleh si forest bark ini teman-teman. Nah, ada yang menggunakan koko hash itu dari potongan serabut kelapa. Itu saya juga pernah nyoba teman-teman, gak masalah sih, oke-oke aja gitu, si kura-kuranya juga nyaman. Cuman kadang ada aja yang kebawa kalau dia makan nih, ada aja yang kebawa sama kakinya terus keikut makan teman-teman. Nah, itu kasihan, panjang-panjang gitu ya teman-teman. Nah, terus juga ada kayu cetak teman-teman, kayak pelet-pelet gitu tapi kayu. Nah, itu juga bagus teman-teman, nggak bikin kandang bau. Tapi ya itu kalau misalnya udah kena kencing mereka, dia langsung mekar, langsung hancur gitu, jadi halus, nanti susah ngebersihnya teman-teman. Nah, makanya saya cocok sama forest bark teman-teman, kalau saya ngegunain forest bark gitu. Oke. Nah, spot gelap ini kalau menurut saya itu wajib teman-teman. Biar apa? Karena saya peliharanya dari baby teman-teman ya. Nah, ini tuh untuk istilahnya itu membiasakan mereka teman-teman. Jadi begitu mereka kedinginan, mereka akan berjemur. Begitu mereka pengen sejuk, mereka akan pilih ke spot yang gelap atau ke yang nggak panas teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus nyiapin spot yang nggak panas dan yang gelap dan yang ada sinarnya teman-teman, yang panas. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belinya udah besar, biasanya itu udah ngerti sendiri teman-teman. Tapi kalau baby itu harus dilatih ya teman-teman. Nah, oke. Terus kalau misalkan udah malam, si UPA UPB itu saya matikan teman-teman. Saya matikan. Oke, saya matikan, diganti pakai termostat teman-teman. Teman-teman bisa pakai termostat merek apa aja, yang penting teman-teman bisa settingnya. Kalau saya settingnya, karena ini tempat tinggal saya itu didingin teman-teman, jadi saya settingnya di 32 teman-teman. Kalau kayak di Jakarta itu, saya pernah dulu tinggal di Tangerang, itu settingnya saya cuma 30 ya teman-teman, nggak terlalu panas karena takutnya mereka dehidrasi teman-teman. Makanya saya setting di 32 untuk daerah dingin ya teman-teman, 32. Karena si udaranya aja dingin, jadi kalau misalnya 30, dia biasanya satu ruangan ini pasti ada spot yang dingin banget, ada yang mending hangat gitu. Nah, sedangkan mereka kan tinggalnya biasa di tempat panas ya teman-teman. Makanya settingnya saya di 32. Terus di frame-nya itu atau si cut off-nya itu di 32,5. Nah, jadi begitu 32,5 si heaternya mati teman-teman. Si heaternya mati. Terus begitu kurang dari 32, si heaternya nyala lagi teman-teman. Gitu. Atau teman-teman bisa setting di 30 sampai 32. Itu juga nggak masalah teman-teman. Nah, ini ada gelas ya teman-teman. Soalnya apa? Soalnya yang satu ini udah tinggi ya teman-teman. Waktu sebelumnya ini kesana aja langsung ya si
palang besi aja langsung buat ngegantungin si pemanasnya, heaternya ya teman-teman. Tapi suka kena punggungnya teman-teman. Ada kemarin dia kayak bekas panas gitu teman-teman. Nah makanya saya idein buat diganjel teman-teman. Jadi ini pakai gelas teman-teman. Nah teman-teman bisa pakai keramik heater teman-teman. Ingat ya, yang ini UPB lampu, yang ini keramik heater teman-teman. Keramik heater itu buat dia kalau nyala itu cuman udara panas aja kayak gini nih. Ini panas teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati untuk nempelinnya sama di sekitaran sini. Nah ini buktinya nih, ini buktinya di pojok sini udah ada yang kebakar, terus ini pernah jatuh, itu udah yang kebakar. Jadi harus teman-teman harus hati-hati naruhnya teman-teman. Nah apalagi ya, untuk settingan termostatnya udah. Oh, jarak ke si sensornya dari si pemanasnya atau keramik heaternya ke si sensornya. Ini sensornya di pojok sini ya teman-teman. Kita nyalain lagi aja biar kelihatan. Nah si sensornya ini di sini ya teman-teman. Nah sensornya itu biasanya saya agak jauh ya teman-teman. Jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat dia biasanya gampang untuk mencapai si suhu 30 derajat tadi teman-teman. Jadi itu kurang lebih ini sekitar 20 sentian ya teman-teman jaraknya antara si keramik heater sama si sensornya teman-teman. Nah terus penempatannya itu biasanya saya nempatin si deket-deket tempat yang biasa mereka nongkrong teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka biasa nongkrong di situ, teman-teman taruh di situ si keramik heaternya juga. Biar apa? Biar kalau misalnya mereka kenyamanan gitu, terlalu nyaman gitu nongkrongnya, jadi mereka nggak kekeringan teman-teman. Begitu teman-teman. Nah forest bar udah, lampu juga udah. Jadi seperti yang saya beritahu di sebelumnya, untuk pelihara sulcata itu teman-teman lebih mahal biaya si perawatannya teman-teman, peralatannya. Nah pertama harus sediain kandang, tentunya yang layak ya teman-teman, jangan sempit. Karena kalau misalnya sempit nanti pertumbuhan mereka itu biasanya beberapa persen itu terhambat teman-teman. Nah makanya sediain kandang yang layak ya teman-teman. Terus ada lampu, tentunya fittingnya juga harus anti panas teman-teman. Nah terus ada termostat itu untuk malam hari kalau saya teman-teman, biar dia nggak kedinginan dan biar dia juga nggak kepanasan teman-teman. Jadi kita bisa setting suhunya. Terus beli keramik heaternya tentunya teman-teman. Terus beli alasnya. Kalau saya alasnya itu cuman di dalam situ aja ya teman-teman. Kalau di sini itu biarin clear aja. Gak masalah sih teman-teman, mau semua juga nggak masalah teman-teman, asalkan nanti sediain spot buat naruh makannya teman-teman di tempat yang kalau bisa datar dan bersih teman-teman. Oke, terus ada batu-batu. Nah ini untuk batunya saya sendiri ngambil ya, minta. Saya niatnya beli, cuman katanya ambil aja, kata yang punyanya. Jadi saya beli di tukang batu alam teman-teman. Saya milih cuman 2 biji. Waktu itu saya tawar 5.000, katanya nggak usah, bawa aja, jadi ya gratis teman-teman itu. Nah kalau teman-teman beli di batu kayak gitu, beli di tukang akuarium atau tukang kura-kura, nah kencing ya teman-teman, tempat kura-kura itu lumayan ada harganya biasanya teman-teman ya. Nah itu teman-teman bisa ngidain di tukang batu alam teman-teman. Pemberian makan kemarin udah dikasih tahu, tapi saya akan kasih tahu lagi. Di sini saya biasanya ngasih makan 2 kali, pagi dan sore teman-teman. Pagi itu porsi biasa gitu ya. Kalau sore itu cuma tambahan, jadi nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Gitu. Nah untuk kalau misalkan kita ditaruh di indoor, teman-teman misalkan emang niatnya di indoor terus gitu, jangan lupa sediain si water dish teman-teman.
atau tempat minum. Nah, mau diminum mau nggak masalah teman-teman. Setidaknya mereka nggak kekeringan. Nanti ada uap air pasti yang menguap, air yang menguap itu. Nah, itu bikin kulit mereka lembab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman emang niatnya di indoor gitu, atau emang lagi kondisinya hujan, agak lama gitu, naruh di indoornya. Nah, teman-teman siapin water dish teman-teman. Mau ukuran segimana aja nggak masalah. Tapi harus dipastiin airnya selalu bersih ya teman-teman. Begitu kotor ganti teman-teman. Atau kalau udah kering itu ditambahin lagi teman-teman. Nah, itu aja mungkin untuk kali ini yang bisa saya share. Begitu, kalau misalkan teman-teman, saya cantumin aja link deskripsi ya ini alat-alat yang saya pakainya teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik di situ untuk pembeliannya. Ini kebetulan saya dapat yang lumayan murah-murah sih waktu dulu, nggak tahu nih kalau sekarang nih. Oke, forest parknya juga mungkin nanti saya cantumin. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung aja ketik di kolom komentar, teman-teman. Atau bisa DM di IG kita, teman-teman. IG saya, teman-teman ya, gopal_bullet. Oke, like jika suka, dislike tidak suka, share bila bermanfaat. Terima kasih.